Selamat datang di sebuah babak sejarah yang singkat, tapi dampaknya terasa sampai hari ini. Kita bicara soal 5 tahun. Cuma 5 tahun, dari 1811 sampai 1816. Ketika kekuasaan di Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Dipimpin oleh sosok yang kontroversial sekaligus brilian Lord Raffles. Periode singkat ini bukan sekadar ganti bendera. Ini adalah titik balik radikal yang mengubah Jawa dari sistem feodal dan eksploitasi gaya lama Foch menjadi fondasi birokrasi dan ekonomi kolonial modern yang jauh lebih terstruktur. Bagaimana bisa reformasi yang dibuat Raffles meninggalkan warisan yang begitu dalam? Ayo kita telusuri bersama. Reformasi pertama Raffles langsung menyasar jantung ekonomi Jawa, tanah dan uang. Dia ingin menghapus sistem penyerahan wajib dan tanam paksa parsial warisan Belanda. Raffles, dengan ideologi liberalnya, memperkenalkan kebijakan monumental yang disebut landrent atau sistem sewa tanah, intinya sederhana tapi revolusioner. Semua tanah dianggap milik pemerintah atau negara. Rakyat yang menggarap tanah, statusnya sekarang cuma penyewa. Sebagai penyewa, mereka harus bayar pajak atau sewa dalam bentuk uang tunai langsung ke pemerintah. Tujuan kebijakan ini kelihatannya mulia. Raffles ingin memberi kebebasan ke petani untuk menanam apapun yang mereka mau. Tidak lagi dipaksa menanam komoditas ekspor. Dia berharap ini akan memicu pasar uang di desa, mengangkat status petani menjadi individu yang bebas. Tapi di lapangan, sistem ini justru menemui banyak masalah. Sebagian besar masyarakat desa di Jawa belum terbiasa dengan ekonomi uang. Dan yang lebih penting, peran tradisional para kepala desa dan bangsawan lokal masih terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Walaupun implementasinya bisa dibilang gagal total, fondasi bahwa tanah adalah milik negara. Dan petani adalah penyewa yang membayar pajak, sudah tertanam kuat. Ironisnya, konsep ini malah diadaptasi dan disempurnakan oleh Belanda setelah mereka kembali berkuasa. Nah, jika reformasi ekonomi Raffles terseok-seok, reformasi administrasinya justru sangat berhasil mengubah tatanan feodal menjadi sistem yang modern dan sentralistik. Sebelum Raffles datang, kekuasaan para bangsawan lokal itu sangat besar. Mereka bisa seenaknya memungut pajak dan mengerahkan tenaga kerja. Raffles memangkas habis kekuasaan ini. Dia mengubah para bupati dan raja dari penguasa otonom menjadi sekadar pegawai pemerintah yang digaji. Mereka bekerja di bawah pengawasan ketat seorang residen Inggris. Untuk memperkuat kontrol, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Sistem pembagian wilayah ini ternyata sangat efektif dan bertahan lama. Belanda mengadopsinya, dan karesidenan menjadi unit administrasi utama di Jawa sampai masa kemerdekaan Indonesia. Raffles juga mencoba memperkenalkan sistem hukum Inggris lengkap dengan pengadilan juri. Sebuah upaya yang mungkin terlalu maju pada masanya dan akhirnya ditinggalkan. Tapi ini menunjukkan ambisinya untuk menciptakan birokrasi yang rasional dan terstruktur. Di tengah semua agenda politik dan ekonominya, Raffles meninggalkan warisan yang paling disukai dan abadi. Kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Ini adalah sisi humanisnya yang paling menonjol. Raffles adalah seorang sarjana dan naturalis sejati. Atas perintahnya, Candi Borobudur yang saat itu terkubur di bawah abu vulkanik dan semak belukar akhirnya ditemukan dan digali kembali. Penemuan dan pembersihan awal Borobudur adalah jasa besar Raffles kepada dunia. Selain itu, ia menyusun karya monumental berjudul History of Java. Ini adalah buku referensi super komprehensif tentang sejarah, budaya, dan geografi Jawa yang masih jadi rujukan sampai sekarang. Bersama istrinya Olivia Mariam, ia merintis pembangunan sebuah kebun botani di halaman Istana Bogor yang hari ini kita kenal sebagai Kebun Raya Bogor yang megah. Namanya bahkan terabadikan di alam liar. Bunga raksasa yang ditemukan di Bengkulu dinamakan Rafflesia Arnoldi untuk menghormati dirinya dan sang penemu Joseph Nolgel. Sayangnya, kekuasaan Inggris di Jawa berakhir secepat ia dimulai. Kekalahan Napoleon di Eropa memicu Traktat London pada tahun ke-1814. Melalui perjanjian ini, Inggris setuju untuk mengembalikan wilayah jajahannya kepada Belanda. Pada tahun 1816, Raffles dengan berat hati menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda. Masa Raffles adalah titik balik yang sangat penting. Ia meninggalkan model eksploitasi kasar ala Foch yang cuma fokus pada keuntungan instan.
menuju model kolonialisme yang lebih sistematis, ilmiah, dan berbasis birokrasi. Meskipun sering dicitrakan sebagai seorang humanis, kita tidak boleh lupa. Thomas Stamford Raffles tetaplah seorang kolonialis yang tujuannya adalah mencari keuntungan bagi kerajaannya. Namun, ia melakukannya dengan metode yang benar-benar mengubah struktur Nusantara untuk selamanya. Warisannya, baik atau buruk, masih terasa hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.